wanita. Rikon kita termasuk ugi promosi napa nggih sekaligus iklan pengumuman pemilih pada sami saking jamaah sak mangke sak cekapipun Adi Jawa Basul Masail menawi ngersakaken konsultasi syariah mangke saged nggih menawi napa niku mboten saged langsung secara lisan saged dipun serat mboten napa-napa. Terus niki mangke sakcepatipun Basul Masail wonten sesi konsultasi syariah utawi tanya jawab. Nggih, monggo mawon dipun siapaken menawi wonten ingkang gadhah persoalan-persoalan khususipun ingkang wonten gandhengipun kalian ubudiyah utawi muamalah. Para bapak-bapak yang hormati, niki manapun ingkang kathah niki wau wonten ingkang terlewat. Niki menika soal niki pun dipun rencanakan sebagian insyaallah saking para jamaah lingkungan sekitar mriki wau soal sampun dipun distribusikan saking Pak Tamir nika wonten soalipun. Nika yang klasipun nggih badhe dipun sukani malih pirsani saged sami nyimak. Ananging kanten wonten suatu hal niki nggih wonten napa kula niki langsung mawon nggih. Selaku moderator kalau piyambak wonten dalu menika niki wonten kalih soal ingkang masuk dhateng LBM. Kula wasaken rumiyin soal ingkang pertama deskripsi masalahipun inggih menika surat Al-Ikhlas adalah salah satu surat yang sangat populer di kalangan umat Islam terutama Nahdiyin. Terlebih dalam kalangan Nahdiyin ada beberapa tradisi yang sudah mengakar kuat di masyarakat yang mana di dalamnya surat Al-Ikhlas menjadi salah satu bacaan wajib, yaitu tahlil, zikir bidah, dan berbagai acara berbentuk doa ataupun istighosah lainnya. Terdapat pemahaman yang berkembang di masyarakat bahwasanya dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali maka sudah bisa menyamai membaca Al-Quran sekali khotaman. Bahkan ada juga segelintir masyarakat yang menganggap bahwa membaca surat Al-Fatihah sekali sama dengan membaca Al-Quran sekali khotaman. Dari deskripsi niku timbul pertanyaan. Yang pertama, apakah anggapan tersebut bisa dianggap benar? Yang kedua, bagaimana penjelasan kesamaan membaca surat Al-Ikhlas dan surat Al-Fatihah dengan membaca khotam Al-Quran? Saking soal kalau saged dipun anggap nggih, saged dipun pahami nggih. Yang pertama, apakah anggapan tersebut bisa dianggap benar? Ini baik saking sa'il ingkang menika soal mungkin saking panjang sami saking pemaparan kalau wau kalih soal niki wonten ingkang dipun janggalaken napa mboten. Yang pertama, apakah anggapan tersebut bisa dianggap benar? Terus terusipun niki kados adat kang sampun kalampah pun jelas nggih. Tentang deskripsi masalah pun jelas bahwa kalangan Nahdiyin niki wonten pemahaman
bahwa membaca surat Al-Ikhlas 3 kali maka sudah bisa menyamai membaca Al-Quran sekali khotaman. Wonten malih anggapan yang kedua, inggih menika membaca surat Al-Fatihah sekali sama dengan membaca Al-Quran sekali khotaman. Lekne ningali paparan wonten 2 poin yektose. Cuma saking soal niki apakah anggapan tersebut bisa dianggap benar? Niki anggapan ingkang pundi mungkin bisa dipun rinci Gus. Ingkang pertama surat Al-Ikhlas rumiyin ngoten nggih. Surat Al-Ikhlas rumiyin karena wonten kalih poin. Apakah anggapan tersebut bisa dianggap benar? Niki 3 kali surat Al-Ikhlas sama dengan membaca Al-Quran sekali khotaman. Jadi bisa dianggap benar monggo mungkin wonten ingkang badhe jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Niki saking Fadhailul Quran karangan Abu Abdul Qasim bin Sulam. Hadasana Hashim qala akhbarana Husaini an Hilali ibn Yasaf an Abdurrahman bin Abi Lail an Abi ibn Ka'ab aw rajulun man ansara anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a qul huwallahu ahad faka'annahu qara'a sulusal Quran. Hadasana Yazid ibn Zakiyah. Jadi memiliki jelas ya, ketika orang itu membaca Quran, membaca surah Al-Ikhlas 1 kali, itu sama saja membaca separuh atau sepertiga dari Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran 30 juz, ketika membaca surah Al-Ikhlas 1 kali sama saja membaca 10 juz. Yeah. Artinya jenengan membenarkan itu dengan namungan membenarkan berdasarkan hadis nih mungkin saking bapak-bapak wonten ingkang badhe paring jawaban itu ingkang wonten dasaripun mungkin saking ulama fuqaha. Iki termasuk inggih menika ugi dados PR kula jenengan bapak-bapak pilih samangke wonten inggih menika undangan kaitan kalian LBM mungkin teng wilayah panjenengan niki wonten mutakharijin nggih lare-lare ingkang nembe lulus saking pondok nggih sagedipun paringi khobar kaitan kalian LBM. Kersane saged mendukung acara jalanipun LBM khususnya wonten Kota Blitar menika. Nggih, sebentar malih mungkin wonten nintunipun, monggo. Apakah anggapan tersebut bisa dianggap benar? Yang pertama poin surat Al-Ikhlas. Wonten ingkang masuk mau membenarkan. Gambaran secara umum ide memiliki dipun
hubungaken andaosipun membaca surat Al-Ikhlas kalian menghatamkan Al-Quran. Saentos kawula bahwasanya di dalam Al-Quran itu terdiri dari 3 hal, yaitu tentang masalah tauhid, tentang masalah hukum, dan juga tentang kisah riwayat nabi-nabi. Maka ketika hal ini berkaitan dengan membaca surat Al-Ikhlas, berarti itu belum memenuhi daripada keseluruhan Al-Quran. Dalam artian saya berpendapat membaca surat Al-Ikhlas walaupun itu 3 kali tidak termasuk hal yang dimaksud dengan mengatakan Al-Quran, kecuali dari sisi pahala mungkin seperti itu. Terima kasih. Nggih, nomor niku Al-Ikhlas nggih. Saya saking Pak Arif. Kalau intinipun belum memenuhi Membaca seluruh Al-Quran. Tapi karena Al-Quran ada 3 sisi lagi, sisi tafsir, sisi hukum, dan sisi riwayat Jadi kalau membaca surat Al-Ikhlas dia masih sepertiga bagian daripada isi Al-Quran. Tapi kalau dari sisi pahala, ya karena memang ada yang menyampaikan bahwa itu pahalanya seperti membaca Al-Quran, ya itu diterima sesuai dengan apa yang ada itu. dari hadis beliau. Jadi dengan dari 2 sisi, adapun dari sisi isi belum mewakili, adapun dari sisi pahala ini setuju katanya. Ya memang Al-Ikhlas niki titik yang menika titik pun kebenaran anggapan. Jadi hanya sekedar anggapan. Jadi anggapan niki pun saged diarani yakin no gene. Mungkin wonten nitune malih. Wonten ingkang pendapat malih, apakah benar anggapan niku bahwa 3 kali surat Al-Ikhlas sama dengan mengkhatamkan 1 Al-Quran? Nggih. Menawi badhe wonten ingkang menanggapi ingkang poin kedua, mboten napa sekaligus mawon. Jadi ada 2 anggapan. Anggapan ingkang kedua inggih menika membaca 1 surat Al-Fatihah. Ini menyamai sama dengan membaca Al-Quran sekali khotaman. Nah, niki sing kenton niki sing patek kata yang nolowan niku meyakini.
Monggo saking bapak-bapak mengingat wonten sisih serambi ler mungkin wonten yang badhe jawab wonten apa-apa. Poin nomor 1 kali nomor 2 ingin ke kita untuk poin 1 kali nonton poin kedua di wonten kesamaan nggih, wonten keterkaitan nggih. Kebenaran anggapan, kebenaran dan tidak kebenaran ini insyaallah niku enten kaitane kali soal ingkang kedua. Cuma niki poin 1 lumiyin. Absen mau boten wonten. Boten enten wonten dengan sek. Mau absen mau. Untuk deskripsi masalah yang Quran surah Al-Fatihah itu bisa dianggap benar dari hadis juga tetap di kitab Fadailul Quranil Qasim Ibnu Abu Abdul Qasim bin Salam. Hadatsana Yazid an Abi Nusairah Muslim bin Ubaid Anil Hasan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a Fatihatal Kitabi faka'annama qara'a Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Nah, Furqan ini bisa nama lain dari Al-Quran. Jadi anggapan masyarakat tentang membaca Quran surah Al-Fatihah itu sama saja menghantarkan satu Al-Quran bisa dianggap benar. Kalau pulau mungkin dari peserta yang lain ada yang menyanggah atau bagaimana, monggo. Jangan was malin tapi. Dari Yazid an Abi Nusairah dan Muslim ibn Ubaid an Hasan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a Fatihatal Kitabi faka'annama qara'a Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Jadi langsung kalau Nabi Muhammad langsung menyebutkan 4 kitab itu, tapi yang di sini bahwa satu kitab wal Furqan. Wal Furqan itu masuk dalam nama lain dari Al-Quran. Ini ada dulu. Iya, sebentar malih ini belum beralih dari soal yang pertama dan deskripsi surat Al-Ikhlas dan surat Al-Fatihah yang sama terbiasa menjadi adat istiadat di kalangan masyarakat Nahdliyin. Sepeda malih itu dari deskripsi ada soal 1 dan 2. Yang pertama, apakah
anggapan tersebut tentang surat Al-Ikhlas 3 kali ini menyamai dengan Al-Quran, ini bisa dianggap benar. Jadi monggo bismillahirrahmanirrahim. Mungkin lebih rawuh kang saking kami ini betul ibarat kantong soal nomor setunggal. Jadi monggo langsung mawon tentang nomor ditulis sampun soalnya. Iya, mantan malih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asmilah ini sing kedua ini saking deskripsi masalah sing mau diaturaken asilah tersebut, apakah anggapan tersebut bisa dianggap benar? Niki nyuwun sewu kadose wonten bab nazar niku bab nazar sing pun cobi dipadosaken bab nazar. Untuk bab nazar niku berbeda. Aku niat nazar ngatane Quran. Kata saya tentang bab nazar dengan batasnya kitab niku untuk yang bab nazar niku ada perbedaan. Aku niat nazar ngatane Quran. Bahasan wis hasil wacane kulhu ping 3. Niku untuk satu masalah itu tidak cocok atau tentang bab nazar. Tapi wonten sing bab kedua, bagaimana penjelasan kesalahan baca surat Al-Ikhlas 3 kali dan surat Al-Fatihah dengan membaca khatam Al-Quran. Niku wonten hadis disebutaken niki Rawahul Bazzar an Jabir wa Abu Ubaidah bin an Ibnu Abbas niku Qul huwallahu ahad takdiru sulusal Qur'ani, utawi membaca Al-Quran, membaca Qul huwallahu ahad dengan sempurna itu membandingi bandingi atau menyamai sepertiga dari Al-Quran. Sehingga ketika membaca Qul 3 kali niku sama dengan khatam Quran. Niku dilihat dari hadis niki niku seperti ceritanya Sayyidina Ali maca Quran katane mempeng kono maca ping 30 wis khatam. Tapi niki keterangan niki hadis niki mestinya yo kados niku cuma terbab nazar tidak boleh kadosé mboten. Terbab nazar aku arep ngatamne Quran bae kur maca kudu ping 3. Ndak gandeng terbab nazar, tapi baca kudu ping 3 bandingi seolah-olah bandingi khatam Quran. Iku wonten kitab hadis-hadis niki kumpulan hadis niku enten keterangan mengatakan bae mubaleke ngajine kitab niki diomongne ngoten akhire ora tau maca Quran katam kur maca kul huwailih ping 3. Mboten. Sampun. Pun. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atasipun saking panjenengan niki menganggap benar ngoten nggih. Menganggap benar. Mungkin wonten keterangan ingkang menyanggah utawi napa maksud hadis niku, mungkin wonten hadis itu sing bertolak belakang dengan fadilah keutamaan Al-Ikhlas. Mungkin ada kitab sing ngaten oh itu keterangan itu belum atau mungkin bahkan maudhu mungkin wonten. Sementara akan masuk ini kan membenarkan. Mungkin wonten ingkang tidak membenarkan. Enten mboten. Wonten ingkang nomor niku nanggapi saking keterangan hadis kula wau. Mungkin hadis pintu sing nolak utawi sing nolak mboten wonten ingkang menguatkan mboten napa nami. Monggo. Kenalan rumina saking pundi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula Nabi kula Muhammad Bidan saking
Pondok Nurul Ulum. Iya, alhamdulillah. Jadi maksud al-ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Dari segi makna adalah bahwa keseluruhan kandungan Al-Quran berisi 3 hal, yaitu tauhid, hukum, dan cerita. Sedangkan al-ikhlas menjelaskan tentang tauhid. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menukil pendapat ini dari Al-Ghazali. An-Nawawi juga menyebutkan riwayat lain dari hadis ini. Yang memperkuat pendapat ini adalah fi riwayatil ukhra innallaha jazza'a al-Qur'ana salasatan ajza'in faja'ala qul huwallahu ahadun juz'an min ajza'il Qur'an. Saking sarah Muslim Imam Nawawi ya. Di takdilu di nomor itu saking bahasa Arab itu awal kali saking dulu itu ada saya saling menguatkan. Budi toh Mbah, jelas muatnya niku. Yang mau kan hadis yang nguat dengan takdilu. Hanya niki kan tidak mewakili hanya urusan tauhid. Saman wawas malih Mas. Hadise. Wa fi riwayatil ukhra innallaha jazza'a al-Qur'ana salasata ajza'in faja'ala qul huwallahu ahad juz'an min ajza'il Qur'an. Riwayat al-Ukhra ini hadis di atas terus diterangkan dengan hadis yang lain. Tadi kan dikuatkan. Betul, dan niku hanya sepertiga. Tiga kata singa kalau masuk ke lo. Niku sepertiga cuma kan di sini Quran niku tauhid, hukum karo cerita. Sedangkan Quran niku kulhu cuma tauhid. Itu masuk. Dari sisi niku. Nah, kayak bilang ini kan di sini dari deskripsi ini kan dibaca 3 kali. Sedangkan saking Sahih Muslim kalau kan ajza tadi kan 1 juz ini mewakili sulusul Quran. Betul tak nih? Gitu. Mila di adat masyarakat ini dibaca 3 kali. Lagi di deskripsi ini kan nonton adanya di televisi dibaca 3 kali ini karena ada pemahaman bahwasanya lek 1 kali ini menyamai sulusul Quran sepertiganya, maka terus di masyarakat seperti hanya di televisi ditahlil tidak itu dibaca 3 kali. Nah, masyarakat menganggap bahwa dengan dibaca 3 kali itu menyamai dengan membaca 1 khotamah Al-Quran. Mas. Karena itu Miki. Dari maksud dari Anjol Wau itu sepertiga dari kandungan Al-Quran seluruhnya. Makanya dibaca 3 Masih kali. bagian tauhid saja. Oke, coba saya kembalikan ke jenengan Mas. Dari soal nomor 1 dari dan ibarat sesama baca itu apakah anggapan tersebut bisa dianggap benar dengan keterangan sampean? Yang dinamakan nopo sing hadis-hadis wau disebut niku namu fadhailun. Artinya keutamaan dari membaca Quran surah Al-Ikhlas. Ketika nanti niatnya khataman berarti khataman membaca Al-Quran full. Tapi kalau dikir fida, dikir tahlil, niku yang diambil fadhailunnya. Jadi fadilah-fadilah membaca Quran surah Al-Ikhlas. Niku mawon. Boleh saya dipelintir teng apa Quran membaca apa ayat hukum, ayat tauhid, ayat apa cerita. Nah, itu kan ketika seseorang tafhimul Quran ataupun ketika dia
napa nggih? Memang niatnya khotaman Quran. Kalau di tahlil bidah, ketika deskripsi masalah ini kan tahlil, zikir bidah itu kan. Dan itu kemungkinan napa masyarakat itu mengambil fadhilul amal yang mau. Keyakinan bahwa keutamaan membaca Quran surah Al-Ikhlas itu sama saja membaca 10 juz Al-Quran. Makanya dibaca 3 kali. Ngoten. Lek kula. Oke, kita kembalikan ke soal. Oke. Artinya dengan ibarat sama tadi, kaitannya dengan soal apakah intinya dengan menganggap benar atau tidak? Tidak, ya. Karena itu hanya sepertiga dari bagian. Sepertiga dari bagi. Jadi seperti membaca Pancasila pertama itu tetap diulang-ulang, tetap ya bagian satu, bukan membaca semua dari Pancasila. Oke, memang harus ada nomor logika gitu. Makanya memang benar di soal di sini titik beratnya adalah anggapan. Jadi anggapan masyarakat ini benar apa enggak? Berarti tidak ya, tidak menganggap benar. Mungkin mau kemarin nasib sematan nasib panjang nih. Allah karim. Saking bagus. Mungkin nonton soal nomor 1. Mungkin sebagai hadis pembanding bahwasanya keutamaan daripada baca Al-Quran itu dibandingkan dari hurufnya saja sudah berbeda pahalanya, dari sisi pahalanya. Dan itu nanti juga dinilai dari sisi dia itu punya wudu dan tidak, itu sudah berbeda juga. Ketika nanti dinilai dari sisi dia membaca dalam kondisi sholat, itu pun juga sudah beda. Maka semakin banyak ayat yang dibaca, tentunya nilainya akan lebih besar dalam posisi yang berbeda-beda tadi. Maka kalau hal ini langsung disamakan dengan membaca surat Al-Ikhlas, nantinya akan ada apa itu perbandingan yang tidak sepadan, maksud saya gitu. Makanya tidak bisa langsung disamakan. Maka benar sekali untuk pendapat jenengan, maka di sini menjadi soal. Maka ini menjadi soal apakah benar atau tidak tentang anggapan tersebut. Benar satu sisi, tidak benar pada sisi yang lain. Lo nanti mau cokor kok katal dulu mudok bro yo. Moga yang betul kabar. Baca dulu Quran katal orang 13 yo mentok no. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten lihat satu solihin Tafsirul Qadir an Anasin Ibnu Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anau qala man qara'a suratul Ikhlas marata paka'anama qara'a suratul Qur'ani wa man qara'a maratani paka'ana qara'a suratul Qur'ani wa man qara'a sapa maratin paka'anama qara'a Qur'an kulluhu ulahu kupul. Ini sami hadis saking sarah Muslim kalau Imam Nawawi di hadis cuma kan tetap sulus hanya menganggap seperti itu. Ikan saking Riyadhus kan hadisnya sami langsung kullihi dengan 3 kali membaca ini dianggap membaca keseluruhan. Mungkin wonten ingkang ngerot menolak Riyadhus Shalihin pun jelas niku
Saya kula baleni niku Waktu nasi itu Surah An-Nasiki. umpamane enten wong nazar ngatamne Quran. Aku nazar ngatamne Quran, digerti kulhunus oleh mboten. Kulo ping 3. Loh, kok boten asal kowe. Oh niki padha. Oke, ini kembali ke keyakinan masing-masing. Dan yakin juga jadi Nah niki nek sama ketika nek tauhid teng bab nazar iku ada perbedaan niku. ngeten loh, masanya keanamai bukan koyo moco kabeh ya. Masanya di dalam segi istilah sawab sana itu. Kedah moco akeh karo itu ya beda kangelane nggih beda. Iki masalah keanama koyo. Jadi kan kalau ini nanti dimasukkan dari sisi fadilah itu tadi atau pahala itu nanti akan masuk karena masing-masing sama-sama kuatnya. Tapi kalau dari sisi letterlek keadaan itu akan berbenturan dengan hadis-hadis yang lain. Maka ketika ini nanti kita membicarakan tentang